Interview merupakan suatu yang sangat penting untuk mendapatkan satu pekerjaan baru. Namun, pada umumnya 50% sampai 60% pelamar gagal di proses interview awal ini. Lantas, apa yang harus kita siapkan agar interview yang kita lakukan lebih maksimal, berjalan dengan lancar, penuh percaya diri, dan akhirnya bisa lolos ke tahap berikutnya? Halo semuanya, selamat datang di channel A to Z to Success, saya dengan Fahmi. Di video kali ini saya akan membahas mengenai step apa saja yang harus Anda persiapkan sebelum mengikuti interview dan bocoran-bocoran apa saja dari HRD yang perlu Anda ketahui sehingga Anda bisa mempersiapkan diri Anda sebelum interview dan pada saat proses interview itu berlangsung sehingga Anda bisa lolos ke tahap berikutnya. Untuk bisa saya terus memberikan materi-materi pelatihan menarik lainnya, mohon supportnya untuk like, subscribe, dan share, sehingga channel ini bisa menemani Anda untuk mencapai kesuksesan. Umumnya, ada 50-60% pelamar gagal di tahap interview awal. Bukan dikarenakan masalah kompetensi, tapi ada beberapa hal yang juga tidak kalah pentingnya untuk membuat interview tersebut berhasil. Sebelum Anda menjalani proses interview, Anda perlu mendapatkan informasi mengenai perusahaan yang Anda tuju. Informasi itu dapat berupa visi, misi, value, juga bisa berupa budaya kerja di sana, dan kemungkinan untuk lebih berkembang untuk karir Anda. Dan juga informasi lainnya seperti posisi yang Anda tuju. Informasi ini Anda butuhkan untuk menjawab pertanyaan ketika pihak HRD menanyakan motivasi apa yang membuat Anda ingin pindah dari pekerjaan yang sekarang. Dan Anda sesuaikan dengan poin-poin dari informasi mengenai perusahaan yang Anda dapatkan. Sehingga jawaban itu akan mempunyai hubungan atau relasi dan bisa diterima. Poin berikutnya yang bisa Anda lakukan adalah Anda berlatih untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan umum oleh HRD. Dengan Anda berlatih, bisa meningkatkan rasa percaya diri Anda pada saat Anda menjawab di proses interview nanti. Selain poin yang sudah saya sebutkan sebelumnya, ada beberapa informasi yang digunakan oleh HRD untuk menilai pelamar selama proses interview. Berikut penjelasannya. Poin-poin yang digunakan oleh HRD atau perusahaan untuk menilai pelamar yang pertama adalah appearance and grooming, atau bagaimana cara Anda berpakaian, mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut. Yang kedua adalah personality and attitude. Attitude merupakan komponen kompetensi di mana HRD menilai perilaku seseorang apakah sesuai dengan value perusahaan atau tidak. Yang ketiga adalah human relation. Yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana Anda membina hubungan Anda dengan atasan Anda, bagaimana Anda membina hubungan Anda dengan bawahan, dengan teman sejawat, dan pihak lainnya. Yang keempat adalah decision making skills. Di sisi ini, HRD akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bagaimana Anda membuat keputusan dalam menyelesaikan suatu permasalahan dan juga bagaimana Anda bisa bekerja sama dengan tim. Poin yang kelima adalah motivation atau motivasi. Pihak HRD akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk menggali motivasi Anda. Sebagai contoh, motivasi apa yang membuat Anda melamar ke pekerjaan yang saat ini Anda tuju? Motivasi apa? Kenapa Anda ingin pindah pekerjaan ke perusahaan lain? Dari situ HRD dapat menilai apakah alasan atau motivasi yang Anda berikan sifatnya positif atau malah negatif. Yang keenam adalah experience. Yang dimaksudkan di sini adalah pihak HRD akan mengkonfirmasi kembali pengalaman-pengalaman Anda yang Anda tuliskan di CV. Dan pihak HRD ingin memperjelas job description atau achievement yang Anda capai. Jadi, sebelumnya saya sudah katakan pada saat Anda membuat CV
dan menjawab pertanyaan di interview, Anda harus jujur. Sehingga pada saat HRD mengkonfirmasi pengalaman kerja Anda atau skill-skill Anda dapat memberikan penjelasan yang jelas, singkat, dan valid. Yang ketujuh adalah enthusiasm atau antusias. Pihak HRD juga menilai antusiasme Anda selama proses interview itu berjalan. Dengan antusiasme yang Anda tunjukkan, pihak HRD merasa yakin bahwa Anda betul-betul menginginkan pekerjaan ini. Dan di sisi lain, Anda terlihat lebih confidence dengan jawaban-jawaban yang Anda berikan. Yang kedelapan adalah technical skills. Seperti halnya experience, pihak HRD juga akan menanyakan technical skills yang Anda cantumkan di CV Anda. Bahkan kadang-kadang pihak HRD meminta langsung untuk mendemokan, untuk menunjukkan skill tersebut selama proses interview. Yang kesembilan adalah problem solving. Pihak HRD akan memberikan beberapa pertanyaan untuk menggali kemampuan Anda dalam menyelesaikan masalah. Poin yang tidak kalah pentingnya adalah ketika pihak HRD memberikan kesempatan kita untuk bertanya, maka Anda harus bertanya. Apabila Anda tidak bertanya sama sekali, maka itulah poin pertama kegagalan Anda dalam interview. Karena dengan tidak bertanya, pihak HRD akan melihat bahwa Anda tidak mempunyai antusiasme untuk mendapatkan pekerjaan tersebut. Untuk bertanya, Anda bisa bertanya mengenai job desk dari posisi tersebut atau pertanyaan lainnya. Itulah poin-poin yang Anda bisa siapkan sebelum proses interview. Dan bocoran-bocoran HRD tadi untuk Anda pakai untuk lebih membuat Anda confidence dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan selama proses interview. Semoga proses interview yang Anda jalankan lancar dan Anda bisa lanjut ke tahap berikutnya. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa like and subscribe. Dan sampai berjumpa lagi di video saya lainnya.